Ya, ya, ya. Oke, silakan. Oke, mulai Ibu ya. Bismillah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah atau hafizahullah, al-mas'alah ats-tsaminah fadilatus sahur. Maka di kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan kita masuk kepada masalah yang ke-8, fadilatus sahur, keutamaan orang yang melaksanakan sahur. Maka sahur itu telah kita bahas, hukumnya adalah sunnah sesuai dari Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Adapun dari Al-Quran seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Maka ini pendalilan tentang sahur itu adalah sunnah. Adapun pendalilan dari hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka berbuat sahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Adapun dari segi ijma, maka telah dinukil oleh para ulama di kutub-kutub mereka bahwa ajma'al muslimun bahwa sahur itu hukumnya mustahab. Maka setelah kita mengetahui bahwa sahur itu adalah sunnah, mustahab, istilah lain mandub, maka berarti sahur adalah ibadah. Maka jika sahur itu adalah ibadah, maka Allah yang maha penuh rahmah dari kecintaannya kepada auliyaih yang mengikuti agamanya yang hak, maka Allah memberikan kewajiban dan perintah, sekaligus juga Allah memberikan keutamaan. Dan ini di dalam berbagai perkara, di mana Allah memberikan kewajiban ataupun perintah komen setelah hambanya dari aulia ilah yang melaksanakan komen dari Allah Jalla wa'ala ini, maka Allah memberikan DP di dunia, down payment, kenikmatan di dunia, sebelum diberikan di hari akhirah kelak. Dan permasalahan ini banyak sekali. For example, masalan at-taqwa. Di saat Allah memerintahkan takwa, Allah juga memberikan down payment di dunia sebelum akhirah. Seperti misalnya takwa, ayatnya Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memudahkan, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solve problems bagi segala permasalahannya di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki dari perkara yang tidak diduga-duga. Maka dari sini, ini down payment dari Allah untuk orang yang bertakwa di dunia. Allah berikan seluruhnya solve problem. Dari segi rizkinya, dari segi yang sakit disembuhkan, dan dimudahkan dari segala perkaranya, kemudian diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Kemudian di hari akhirah kelak akan dimasukkan kepada surga. Maka ini untuk contoh dari permasalahan Allah Jalla wa'ala. Jika memberikan perintah, komen, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dengan keutamaan sebelum di hari akhirah. Maka di sini pun sahur telah kita bahas tadi di Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', dia adalah sunnah. Maka Allah pun dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan bagi mereka orang-orang yang sahur, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ketaatan, melaksanakan sahur. Maka al-fadilatul ula dari keutamaan orang yang melaksanakan sunnah sahur, at-tafriq
baina ibadatina wal kufar. Maknanya adalah sahur itu sebagai penjeda antara ibadah kita dengan peribadatan orang-orang kafir. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, dari fadilah yang pertama ini kita mengetahui bahwa asas dari peribadatan di dalam Islam dan peribadatan kepada Allah adalah tafriq baina ibadatina wal kufar. Allah menginginkan seluruh peribadatan di dalam syariat Islam itu yang menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin adalah menyelisihi dari peribadatan-peribadatan orang-orang kufar, musyrikin selain dari kaum muslimin. Maka ini sesuai dengan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa seseorang yang tasyabbuh, menyerupai, dia mengaku muslim dan menyerupai peribadatannya ataupun adat-adat istiadat yang mengkhususkan kepada kelompok kufar ataupun perayaan-perayaan hari Id dan perayaan seremoni yang mengkhususkan kepada peribadatan kufar dan jahiliyah, maka fahuwa minhum. Dimasukkan di dalam hadis ini mereka mengikuti selain dari kaum muslimin. Dihukumi dengan tasyabbuh dengan perkara-perkara yang bukan datang dari Islam tetapi dari kelompok kufar. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa asas dari peribadatan seorang muslim, dia itu menjauhi peribadatan orang-orang musyrik, kafir, dan ini yang diinginkan di dalam keutamaan yang pertama. Maka permasalahan penjeda dan pembeda peribadatan kita dengan peribadatan kelompok orang-orang kufar itu adalah asas dari agama ini. Maka kita berikan examples untuk mempermudah. Seperti contohnya dalam permasalahan memanjangkan lihyah dan memotong dari kumis. Maka telah datang hadis-hadis yang melafadzkan agar kita melaksanakan yang demikian bukan hanya mengamalkan memanjangkan jenggot dan memotong kumis, tetapi ada asas yang paling besar. Apa itu? At-tafriq baina ibadatina wa al-kufar. Penjeda dan penjembatan yang make separated, menjadi pembeda, menjadi pemisah orang-orang muslim dengan orang-orang kafir dalam peribadatan mereka. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin wa firrul liha wa akhfus syawarib." Yang maknanya selisihilah orang-orang musyrikin. Dengan apa? Dengan memanjangkan jenggot-jenggot kalian dan juga dengan memotong kumis-kumis kalian. Maka di sini disebutkan yang menjadi poin is khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Maka seorang muslim yang memanjangkan lihyahnya dan juga memotong dari kumisnya, maka di sini telah masuk kepada penjeda yang diinginkan dari kehidupan kaum muslimin yang lifestyle, gaya hidup mereka memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Maknanya memotong kumis yang rajih dari madhab jumhur adalah memotong kumis yang melebihi dari mulut. Sehingga tidak seperti mereka orang-orang kufar yang memotong jenggot dan memanjangkan kumis sampai kumisnya itu melebihi mulut. Sehingga jika mereka makan dan minum, kumisnya pun take food, ikut makan dan ikut minum. Maka kaum muslimin tidak seperti itu. Dan ini diriwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan telah datang diriwayat berkesendirian Imam Muslim
Dengan lafaz yang lain dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Juzuz syawarib wa arhul liha khaliful majus." Maka panjangkanlah lihyah, jenggot, dan potonglah kumis. Untuk apa? Khaliful majus. Agar kalian menyelisihi al-majusi. Siapa mereka al-majus? Al-majus adalah orang-orang Persia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Jaziratul Arab. Maka pada saat itu, di zaman Nabi berdakwah, ada dua negara adidaya superpower dari Rom, yang dulu Roma, dan juga Al-Furs ataupun Persia. Yang mana mereka, dua negara adidaya pada zaman itu, sangat mempengaruhi budaya, baik di Arab ataupun di seantero dunia secara globalization. Karena mereka berkuasa dan mempunyai negeri-negeri jajahan, seperti sekarang English language, bahasa Inggris, di mana-mana ada. Karena dulu the Great Britannian, mereka orang paling jahat pada zamannya, masuk kepada berbagai negeri, bahkan ke negara Asia Timur. Mereka menjajah bahkan di Eropa dan juga Yaman, termasuk jajahan Inggris juga. Maka akhirnya banyak dikuasai negeri-negeri secara zalim. Akhirnya mereka mengilzamkan menggunakan bahasa Inggris dan akhirnya menyebar bahasa Inggris di seluruh dunia dan sekarang menjadi the first dari lugah yang dipergunakan di seantero dunia, kemudian setelah itu Arabic language, alhamdulillah. Maka back to the point, permasalahan di sini memotong dari kumis dan wa arkhul liha khaliful majus. Maka di riwayat Abi Hurairah menyelisihi majusi, dan di riwayat Ibnu Umar yang muttafaqun alaih menyelisihi kaum musyrikin dan kaum majus, mereka dari Persia yang menyembah api. Yang mana mereka meyakini bahwa sumber kekuatan, the mother nature, bagi mereka adalah api. Yang menciptakan dan mematikan dan sebagainya. Kemudian, for the other example, tentang permasalahan yang belum berhubungan juga dengan permasalahan khusus puasa, adalah contohnya agar kita menyelisihi dari perbuatan orang-orang kufar dalam peribadatan mereka adalah diantaranya diperintahkan kita untuk sholat menggunakan sandal secara mutlak. Maknanya secara mutlak, tidak seperti orang-orang zaman sekarang mengatakan, itu kalau masjidnya belum ada karpetnya, atau masjidnya belum di keramik, masih tanah bla bla bla. Tidak. Di dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Shaddad ibnu Aus, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Selisihilah salat kalian seperti salatnya orang Yahud dengan menggunakan sandal. Maka disebutkan fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Karena mereka orang-orang Yahud tidak menggunakan sandal-sandal dan sepatu-sepatu mereka di saat mereka sedang dalam keadaan salat. Dan ada di beberapa riwayat disebutkan khaliful Yahud wan Nasara, dan begitupun orang-orang an-Nasara. Maka dari sini kelompok Yahud dan Nasara mereka mempunyai ibadah salat sama seperti kaum muslimin. Namun yang jadi inti permasalahan khaliful Yahud, Nabi menginginkan salat kita untuk menyelisihi orang-orang Yahud dan di riwayat orang Nasara karena mereka salat tanpa menggunakan sandal dan tanpa menggunakan sepatu. Maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Daud atau Brani di Mu'jamil Kabir dan Al-Bazzar di dalam Musnadnya dan Ibnu Hibban, dan di lafaz Ibnu Hibban disebutkan khaliful Yahud wan Nasara. Maka di sini sanadnya bertumpu kepada Marwan ibnu Muawiyah an Hilal ibni Maimun an Ya'la ibni Shaddad ibnu Aus dari bapaknya sahabat Shaddad ibnu Aus. Maka rijalnya semuanya thiqat kecuali Hilal ibnu Maimun yang rajih dia adalah
rawi yang shaduk hasanul hadis. Maka hadis ini hasan dan telah dihasankan ataupun disahihkan oleh para ulama, di antaranya seperti pensahihan Al-Hafidh Al-Iraqi dan juga Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan juga Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya Masru'iyah As-Shalah bin Ni'al, Masru'iyatus Salati bin Ni'al. Maka hadis ini hadis yang hasan, dan ini contoh bahwa asas dari peribadatan kita menyelisihi kelompok kaum musyrikin. Dan begitu pun kita masuk sedikit kepada permasalahan puasa. Maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu di sifat berbuka bahwa dari sunnah ta'jilul iftar, kita ini menyegerakan masuk waktu adzan maghrib ataupun mendengar adzan maghrib, maka kita segera berbuka, tidak menunggu-nunggu sampai sholat maghrib selesai ataupun sampai bahkan terbitnya bintang-bintang di langit. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini asalnya adalah hadis Sahal ibnu Sa'ad yang muttafaqun alaih. Namun kami sebutkan di sini dari Abi Hurairah dikarenakan hadis Abi Hurairah ada penyelisihan kepada orang-orang yang selain dari kaum muslimin. Maka asal dari perintah kita menyegerakan iftar di hadis Sahal ibnu Sa'ad muttafaqun alaih, la yazalu ataupun la tazalu ummati ala khairin ma ajalul fitra. Maka tidaklah kaum muslimin terus-menerus dalam kebaikan dan dalam sunnahku, kata Nabi, kecuali mereka itu dalam keadaan takjil iftar. Di hadis riwayat Abi Hurairah, dan ini yang kami inginkan, karena ada penjedaan dengan kelompok orang-orang kufar, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, bukan muttafaqun alaih, diriwayatkan Abu Daud, dan sanadnya hasan dari sahabat Abu Hurairah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nas al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Maka tidaklah kaum muslimin dalam keadaan agamanya yang benar, yang zahir, yang mengikuti sunnah Nabi mereka. Ma ajjalan nas al-fitra, selama kaum muslimin terus melaksanakan agama mereka yang benar dengan menyegerakan berbuka. Kenapa dikatakan kaum muslimin dalam keadaan sunnah nabinya? Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena kelompok Yahudi dan Nasrani, maka mereka mengakhirkan sengaja dari waktu berbuka mereka. Sampai kapan? Di riwayat lain disebutkan hatta tadharun nujum, sampai mereka tampak bintang-bintang. Dan kalau kita checking, tampak bintang-bintang itu setelah apa? Setelah zahaba syafaqul ahmar, setelah hilang lembayung kemerahan di ufuk barat. Karena jika matahari tenggelam, maka di ufuk barat akan ada lembayung merah. Dan itulah waktu maghrib. Maka setelah kita sholat maghrib, kemudian berbuka, kemudian masuk waktu isya, maka dengan masuknya waktu isya, maknanya adalah asyafaqul ahmar, lembayung merah itu sudah tidak ada, dan kegelapan sudah merata di seantero langit yang ada di atas kita. Maka di sini waktu isya masuk. Maka mereka orang-orang Yahud dan Nasara mengakhirkan waktu berbuka sampai kepada terbitnya bintang-bintang. Maka ini adalah perkara yang dilakukan oleh al-Yahud wan Nasara. Maka dari sini kita mengetahui bahwa asas dari permasalahan sahur itu adalah kita melaksanakan penjeda dari kelompok kaum musyrikin. Maka kelompok yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, al-Yahud dan Nasara dan al-Majus dan juga khaliful musyrikin, permasalahan memanjangkan janggut, maka dinisbatkan mereka musyrikin untuk kelompok Yahud dan Nasara dan Majus. Maka apakah seperti itu? Jawabnya na'am. Karena mereka kelompok al-Yahud dan kelompok an-Nasara, meskipun asal agama mereka samawi dari langit, dari Nabi, datang Nabi Musa membawa Taurat yang menyatakan Allah itu satu, Allah
He is the one and only. Hanya satu-satunya. Maka begitupun Nabi Isa yang mengajak kepada peribadatan Allah, He is the one and only. Maka begitupun Nabi Muhammad mengajak kepada kita untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya seluruh peribadatan as-samawi, agama samawi mengajak kepada tauhid, namun Allah tidak menjaga agama-agama mereka al-Yahud wan Nasara. Adapun agama Islam dijaga seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah dan agama ini, Islam, dan kami pasti akan menjaganya, kata Allah. Adapun kelompok Al-Yahud, maka pendeta-pendeta mereka yang merusak kitab Injil dan kitab Taurat. Adapun dari kelompok orang-orang Yahud, pendeta-pendeta mereka menjual Taurat dengan merubah isi-isi Taurat sesuai apa yang mereka inginkan dari kelompok-kelompok pendeta Yahud dan pemimpin-pemimpin Romawi pada zamannya. Kemudian setelah itu datanglah ajaran tauhid yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kelompok Yahud yang iri dan dengki melihat ada agama baru yang mengajak kepada tauhid dan agama Yahud telah hancur dengan mengajak kepada kesyirikan dengan menyembah Uzair. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, diutuslah mata-mata spy agar masuk dan menghancurkan agama Nasrani dari dalam, dan Allah tidak menjaganya. Maka datanglah the Saint Paul. The Saint maknanya adalah pendeta, priest, the priest, pendeta besar yang bernama Santo Paulus. Di Indonesia kan the Saint Paul, Santo Paulus. Maka the Saint Paul di sini dia orang Yahudi asalnya. Kemudian dia dijadikan spy dan merusak ajaran Christian dari dalam. Maka dia dianggap sebagai nabi, kata orang-orang Nasara, bahkan pendeta besar. Dan dia merubah ajaran yang tauhid yang dibawa oleh Isa alaihissalam di dalam Injil yang asli, maka dirubah seperti sekarang yang dianggap oleh mereka perjanjian lama, Injil perjanjian baru, dan ada kitab Mormon, kitab bla bla bla, karena mereka tidak dijaga. Akhirnya di dalam kitab-kitab disebutkan Trinitas. Beribadah itu terbagi menjadi 3. Seperti bahasa Indonesianya Allah Bapa, kemudian Allah Anak yakni Jesus Christ, kemudian Rohul Kudus. Adapun yang bahasa Inggrisnya, bahasa asli mereka, di mana mereka menyimpan di kepala, kemudian di dada sebelah kanan, kemudian di dada sebelah kiri. Seperti itu Trinitas. Maka di saat mereka menyimpan di kepala berkata, for the Father. Kemudian di kanan, and His Son. Kemudian di kiri, and the Spirit of the Soul. Bagi jiwa, yakni malaikat yang kuat, yakni Jibril. Alhasil, mereka agama Kristen pun rusak. Dihancurkan oleh the Saint Paul. Maka dua agama ini bisa kita katakan mereka juga menjadi musyrik. Karena apa? Menyembah kepada selain Allah. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Maka berkata orang-orang Yahud Uzair, yakni tadinya Uzair itu nabi, maka dijadikan sebagai anak Allah. Dan begitupun Al-Masih yang tadinya dia itu Nabi Isa ibnu Maryam dijadikan anak Allah. Maka kedua mereka telah menjadi musyrik. Maka kita kembali kepada permasalahan. Di dalam mulai syariat ibadah puasa pun takjilul iftar mengikuti Nabi Muhammad. Adapun dengan mengakhirkan iftar, berbuka diakhirkan setelah sholat maghrib atau masuk kepada waktu isya, telah terbit bintang-bintang, maka ini mengikuti ibadahnya al-Yahud wan Nasara, dan minal asaf yang jadi pembebanan bagi kita adalah di sana ada kelompok yang notabene mengaku dari kaum muslimin, dari kelompok Syiah, maka mereka mengaku sebagai dari sempalan kaum muslimin,
namun peribadatan mereka berbuka mengikuti al-Yahud wan Nasara. Maka kami dapati di Yaman ataupun until this time di Iran dan di Irak, negara-negara yang bermadhab dari kelompok mereka, dari kelompok Syiah Rafidhah, maka mereka berbuka di waktu terbitnya bintang-bintang. Maka inilah yang menjadi poin dari segi peribadatan, dan begitupun di dalam permasalahan sahur ini. Akan kita tutup pelajaran kita sebentar lagi adzan dengan hadis yang ada di dalam kitab An Amr ibn al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Aklatu as-sahar. Maknanya dari Abdullah bin Amr ibn al-As yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, faslun penjeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab baik al-Yahud ataupun Nasara adalah aklatas sahar, dengan makan sahur. Maka inilah permasalahan yang bisa kita ambil. Maka dari keutamaan melaksanakan sahur, kita adalah melaksanakan suatu peribadatan yang menjadi penjeda antara kelompok kufar musyrikin dengan kaum muslimin. Maka inilah masalah yang pertama dari keutamaan sahur, yang mana dia adalah penjeda ibadah kaum muslimin dengan ibadah yang kufar, dan penjedaan dalam peribadatan kaum muslimin dengan kufar adalah asas dari peribadatan kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Oke, we done.